Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa halukum? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat semua ya. Apakah pagi ini anak-anak sudah mandi? Jangan lupa mandi agar kita semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Hari ini kita belajar bahasa Arab bersama Ustadzah Vivi. Ustadzah Vivi akan menerangkan tentang naat. Nah, kemarin naat sudah disinggung waktu live streaming oleh Ustadzah Ali. Apa sih Ustadzah naat itu? Mungkin anak-anak ada yang lupa. Naat adalah kata sifat. Kata sifat itu yang bagaimana Ustadzah? Yaitu kata yang menunjukkan sifat kata sebelumnya. Atau gampangannya ngeten, kata sifat itu kata penjelas dari lafadz sebelumnya, dari kata sebelumnya ya. Nanti Ustadzah akan menjelaskan lebih lengkap lagi. Tapi sebelum kita belajar tentang naat bersama Ustadzah Vivi, alangkah lebih baik jika anak-anak menyiapkan alat tulisnya, buku tulisnya dan buku paket bahasa Arabnya nggih, agar nanti Ustadzah memerintahkan anak-anak untuk menulis. Nah, yang ditulis itu nanti dikirimkan ke Ustadzah, nggih. Baik. Kalau anak-anak sudah siap, sekarang sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wansyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jangan lupa sebelum belajar anak-anak selalu membaca doa agar tidak lupa nggih sama doanya. Nah, anak-anak tanya, Ustadzah kata sifat itu yang bagaimana? Nah, ini kata sifat seperti mufradat yang ada di bawah ini. Pada bab 1 kita mempelajari tentang apa? Hurufatul julus wa hurufatul mudzakkar. Masih ingat tidak hurufatul julus itu apa? Ya, hurufatul julus adalah ruang tamu. Kalau hurufatul mudzakkar adalah ruang belajar. Jadi pada bab 1 tentang hurufatul julus dan hurufatul mudzakkar, kata sifatnya itu ini ada 9. Yang pertama kabirun, kabiratun, besar, ditirukan nggih. Monggo 1 2 3. Kabirun, kabiratun, shaghirun, shaghiratun, wasi'un, wasi'atun, dhayyikun, dhayyikatun, nadhifun, nadhifatun, wasihun, wasihatun, murtafi'un, murtafi'atun, munkhafidun, munkhafidatun, murattabun, murattabatun. Sekarang kita ulangi lagi agar anak-anak hafal nggih. Nah, dihafalkan. Ustadzah tidak mewajibkan, tapi anak-anak harus dihafalkan. Tidak wajib disetorkan ke Ustadzah, tapi anak-anak hafalkan nggih di rumah. Baik, kita akan membaca lagi bersama-sama dengan artinya. Ikuti Ustadzah. Kabirun, kabiratun, besar. Shaghirun, shaghiratun, kecil. Wasi'un, wasi'atun, luas. Dhayyikun, dhayyikatun, sempit. Nadhifun, nadhifatun, bersih. Wasihun, wasihatun, kotor. Murtafi'un, murtafi'atun, tinggi. Munkhafidun, munkhafidatun, rendah. Murattabun, murattabatun, rapi. Alhamdulillah. Jadi 9 mufradat ini itu merupakan kata sifat. Jadi dia akan menjelaskan kata sebelumnya. Misalkan ini tentang besar. Ini sekolah.
sekolah besar. Jadi yang dinamakan naat adalah pada kata besar, nggih. Besar ini menjelaskan tentang sekolahan. Hada madrasatun kabiratun. Nah, kabiratun ini adalah naat, madrasatun itu yang kejatuhan naat. Jadi madrasatun ini dijelaskan oleh kabiratun. Jadi sekolahnya besar. Nah, yang dinamakan naat apa Ustazah? Kata sifat ya kabiratun itu tadi besar karena dia menjelaskan tentang sekolahan. Baik, sekarang kita langsung masuk ke rumusnya. Naat tadi kan kata sifat. Jadi susunannya seperti ini. Isim isyarah, terus habis gitu ditambah al, ditambah isim dan ditambah sifat. Isim sifat. Nah, beda tak Ustazah isim isyarah, isim sifat sama isim saja? Jelas berbeda. Kalau isim isyarah anak-anak masih ingat apa tidak? Kita sudah mempelajarinya dari kelas 2 ya, isim isyarah. Masa lupa? Baik, akan Ustazah ingatkan. Isim isyarah itu kata tunjuk niku loh, Mas. Ingat tambah betul. Kata tunjuk yang itu, ini. Dari sini masih ingat? Apa saja kata isim isyarah itu? Iya, ada hada. Ini untuk laki-laki. Hadihi ini untuk perempuan. Dalika itu untuk laki-laki. Tilka itu untuk perempuan. Itu harus selalu dihafal karena itu akan digunakan dari kelas 2 sampai kelas 6. Sampai besok kalau mas-mas masuk SMP, SMA itu akan tetap digunakan itu. Jadi harus diingat-ingat nggih. Nah, kalau al itu apa Ustazah? Jadi habis isim isyarah itu nanti ada al. Nah, al itu bertemu dengan isim. Apa aja isim itu? Isim itu kata benda atau ya kata benda, barang itu namanya isim. Seperti rumah, sekolah, sesuatu barang-barang yang mati. Seperti juga bisa buah-buahan seperti niku nggih. Ismun itu artinya apa? Nama. Jadi yang dinamakan isim itu nama buah, nama benda yang mati, nama kita itu juga dinamakan isim nggih. Baik. Terus kalau sifat itu apa Ustazah? Sifat itu ya yang isim sifat tadi yang Ustazah jelaskan. Jadi kalau misalkan Ustazah kasih pertanyaan, misalkan Mas siapa ya? Misalkan Mas Mas Aziz. Ini Aziz tampan. Nah, manakah yang merupakan isim sifat? Kata sifat itu apa? Yang mana? Apakah ini? Apakah Aziz atau tampan? Iya, yang dinamakan sifat itu tampan karena di situ dia menjelaskan bahwasanya Aziz itu tampan. Nggih. Terus kemudian ini apa Ustazah? Yang sebelah kiri kok ada mubtada khobar. Jadi susunannya itu ada mubtada, ada khobar seperti niku. Baru nanti ada kata sifat. Susunannya itu bisa jumlah ismiyah. Kalau kemarin Ustazah Ali menjelaskan jumlah fi'liyah. Susunannya juga bisa jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kalau misalkan yang kemasukan al itu makrifat, maka sifatnya itu juga harus nakiro, ngoten nggih. Kalau harokatnya yang ada isim itu rofa diharokati dhamma, berarti sifat itu juga harus diharokati dhamma. Contohnya seperti niki. Hada baitun nadifun, artinya hada merupakan isim isyarah. Baitun itu merupakan isim, nggih. Nadifun itu merupakan sifat yang artinya bersih nggih. Hada yaitu ini. Baitun artinya rumah, nadifun itu bersih. Seperti menggunakan yang ini, yang rofa dan rofa. Kalau yang ini baitun seperti ini nggih.
Baitun. Nah, ini diatur rofa. Kalau dia baitun berarti di sini nadifun, sama-sama rofa. Harus sama-sama rofa nggih. Nggih. Terus sama-sama dhamma. Apakah boleh Ustazah kalau baitun nadifah? Ndak boleh. Harus kalau baitun nadifun harokatnya harus sama-sama rofa. Nggih. Baik. Kemudian kalau yang ini kok ada al-us, kok tadi rumusnya harus ada al, di rumusnya tidak harus ada al, tapi dia bisa kemasukan al. Kalau dimasukin al itu cocok ngoten lho nggih. Nah, jadi ada dua versi, ada yang pakai al, yang alnya dikelihatkan seperti ini yang dilihatkan. Kalau ini tadi alnya tidak kelihatan, seperti ini nggih. Kalau kelihatan seperti hadal baitu. Nah, kenapa pakai hada? Ini isim isyarah hada untuk laki-laki. Kenapa kok pakai hada Ustazah adihi? Karena ini baitun, tidak ada tak marbutonya. Kalau muannas itu ada tak marbutonya, diingat-ingat nggih. Jadi hadal baitu nadifun. Nadifun ini merupakan kata sifat, merupakan sifat. Baitun ini merupakan isim yang kemasukan al. Hada merupakan isim isyarah. Kenapa kok baitu enggak baitun us? Karena dia kemasukan al. Ketika setiap lafadz yang kemasukan al itu tidak boleh tun. Oke, jadi dia otomatis jadi dhamma. Betul dhammaten, jadinya cuma dhamma. Dari sini sudah paham? Ustazah lanjut nggih. Nah, masih Ustazah akan jelaskan lagi. Kalau Ustazah tanya, yang merupakan isim isyarah di contoh ini yang mana ya? Hada, baitun atau nadifun? Iya betul, hada ini isim isyarah. Terus yang merupakan isim itu baitun apa nadifun? Baitun, betul. Kalau nadifun itu apa anak-anak? Ini namanya sifat. Kata sifat nggih. Hada baitun. Kalau misalkan Ustazah pengen kasih contoh, ini Fatimah cantik, berarti kalau ini itu merupakan isim isyarah. Kalau ini perempuan itu apa? Hada apa hadihi? Hadihi. Hadihi. Tadi siapa? Fatimatun. Tun nggih. Fatimatun. Kenapa dia menggunakan hadihi? Karena di sini dia muannas Fatimatun. Kemudian hadihi Fatimatun. Kalau cantik itu apa? Jamilun apa jamilatun? Iya, jamilatun. Jamilatun. Harus sama-sama rofa. Nggih. Udah dari sini paham? Sekarang Ustazah akan lanjut ke ini contoh. Diingat-ingat bahwasanya rumusnya isim isyarah, rumusnya naat itu seperti ini. Diawali dengan isim isyarah. Coba sekarang silakan anak-anak diambil pensilnya, kemudian dibuka bukunya, buku paketnya dan buku tulisnya. Buku paketnya dibuka halaman 3. Nah, silakan anak-anak cari. Ra itu tinggi. Silakan dibahasa Arabkan. Ra bahasa Arabnya apa? Ustazah bantu dari nomor 2 saja. Nanti nomor 1 anak-anak kerjakan sendiri. Nanti difoto nggih, dikirim di Google Class. Rumah apa? Rumah ini rapi. Susunannya apa dulu ini? Susunannya ini isim isyarah dulu nggih. Meskipun ini bukan ini rumah rapi, tapi susunannya harus isim isyarah dulu. Isim isyarahnya ini rumah ini. Rumah itu ada tak marbutonya ndak ya? Tidak, berarti dia mudzakkar apa muannas ya? Iya, berarti dia
mudzakkar karena tidak memiliki tak marbutoh. Jadi kalau ini menggunakan hada apa hadihi ya? Kalau mudzakkar itu menggunakan hada. Hada baitun apa rapi? Coba dilihat di bukunya. Murad tabun apa murad tabatun? Ayo diingat, kalau di sini mudzakkar berarti sini harus mudzakkar, seharusnya selanjutnya juga harus mudzakkar, berarti pakai murad tabun. Murad tabun. Oke, sama-sama rofa, sama-sama mudzakkar. Ini mudzakkar, ini mudzakkar, ini juga mudzakkar. Kalau ini yang versi yang tidak dimasuk, yang tidak ketambahan al, apakah baitun itu bisa ditambahin al? Bisa. Sekarang kita coba nggih yang pakai al. Rumah ini rapi. Ingat, rumah itu ada tak marbutannya apa tidak? Tidak. Jadi menggunakan hada apa hadihi? Hada. Hada al baitu, ketambahan al nggih. Al baitu al baitu rapi tadi apa? Murad tabun. Ingat di sini bukan domaten tapi doma saja ya, karena dia kemasukan al. Kalau kemasukan al dia harokatnya cuma doma, tapi ketika tidak kemasukan al dia nanti jadinya baitun. Pokoknya harokatnya selalu rofa, sama-sama rofa, sama-sama doma. Rofa itu apa Ustazah? Rofa itu doma. Rofa itu sesuatu yang harokatnya doma, itu namanya rofa. Baik, jadi sudah paham dari sini. Jadi tugasnya anak-anak adalah mengerjakan ini mengerjakan ini. Dan ini tadi juga ditulis lagi, yang sudah Ustazah Vivi bantu ditulis. Sudah. Sekarang selanjutnya pada bab 2. Silakan dibuka bab 2. Apakah anak-anak sudah men-screenshot? Nanti akan Ustazah Vivi screenshotkan apabila anak-anak kelupaan belum men-screenshot. Tapi tugasnya adalah ini Baik. Sekarang dibuka pada bab 2 tentang fil hadiqati, di kebun. Kemarin anak-anak sudah menghafalkan tentang buah-buahan. Pintar sekali anak-anak, sudah menghafalkan buah-buahan. Nah, sedang kita masih membahas tentang naat. Naat pada bab 2 itu tentang rasa yang ada di halaman 20, anak-anak buka. Nah, jadi naat pada bab 2 itu tentang rasa, karena ini kita membahas tentang buah-buahan. Jadi mufradatnya ini ada 7. Kalau tadi ada 9 di bab 1, kalau di sini ada 7. Manis, pahit, asin, masam. Coba sekarang Ustazah lafalkan, anak-anak tirukan. Adbun tawar, khulwun manis, malihun asin, murrun pahit, hamidun masam, nayyiun mentah, nadijun matang. Matang atau masak biasanya. Apakah buahnya udah masak? Itu sama aja kayak matang Baik. Sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang naat pada bab 2. Seperti tadi rumusnya masih sama, yaitu isim isyarah, kemudian ada isim yang kemasukan al, kemudian ada sifat. Diingat-ingat ketika isim isyarahnya mudzakkar, isim yang kedua juga harus mudzakkar dan sifatnya juga harus mudzakkar. Pokoknya kalau mudzakkar harus sama-sama mudzakkar, kalau muannas semuanya juga harus sama-sama muannas. Jangan lupa bahwasanya isim itu harokatnya harus dhamma.
Nggih, jika dia tidak kemasukan al, maka harokatnya domaten. Ketika dia kemasukan al, diharokatnya menjadi lumah. Nah, contohnya seperti ini, apel ini manis. Nah, apel itu bahasa Arabnya apa? Nggih, tufahatun, buah apel. Nggih, baik. Jadi tufahatun, coba dilihat. Ini tufahatun ada tak marbutannya apa tidak? Ada, berarti dia bisa menggunakan hadihi. Kenapa menggunakan hadihi Ustazah? Karena hadihi itu isim isyarah sesuai rumusnya, dan juga hadihi itu artinya ini, nggih. Jadi hadihi tufahatun khulwatun, manis. Nah, manis khulwatun, nggih. Bisa juga khulwun, seperti itu. Nah, ini khulwatun. Ketika dia mu'annas, dia ditambahi tak marbuto. Diingat-ingat, ketika ada tak marbuto berarti dia mu'annas. Kalau mu'annas berarti dia isim isyarahnya kalau tidak menggunakan hadihi ya tilka, nggih. Kalau tilka untuk itu saat muannas, kalau hadihi untuk ini saat muannas. Nah, seperti apakah tufahatun bisa ketambahan al? Bisa. Seperti yang Ustazah jelaskan tadi bahwasanya ketika isim kemasukan al, dia harokat dhammatennya ini berubah menjadi dumah saja, nggih. Baik, dari sini sudah paham? Coba sekarang kita berlatih lagi Ustazah ini. Nah, ini tugasnya anak-anak juga ini. Baik, Ustazah akan membantu di nomor 1. Jeruk itu masak. Masak itu seperti matang. Matang sama masak itu sama saja, nggih. Baik. Jeruk itu matang atau masak. Rumusnya apa dulu? Yang ditaruh berarti isim isyarah. Nah, itu isim isyarah itu ini dan itu. Nah, jeruk itu apa? Burtukol. Baik, berarti kalau burtukol ada tak marbutonya enggak? Kalau menggunakan yang tidak ada tak marbutonya berarti bisa menggunakan dalika. Kan ini kan itu, bukan ini, nggih. Dalika. Jeruk apa bahasa Arabnya? Kemarin kita sudah hafalan burtukol. Burtukolun. Nah, terus masak itu apa bahasa Arabnya? Nadijun. Nadijun. Apakah bisa dimasukkan al? Bisa, jadinya dalikal burtukolu. Ini kurang tak ya, burtukolu, lu ya, bukan lun, karena dia kemasukan al. Nah, dijun. Sama-sama rofa. Rofa itu dhammah maupun dhammaten itu rofa. Dari sini sudah paham? Nah, tugasnya anak-anak adalah mengerjakan ini bahasa Arabnya ini di buku tulis. Nah, ini yang sudah Ustazah beri contoh juga ditulis di buku tulisnya, dijadikan satu. Yang tadi juga terus difoto kemudian dikirimkan ke Ustazah melalui Google Class. Bila anak-anak belum paham, bisa langsung tanyakan ke Ustazah, nggih, dengan menghubungi nomor WA 085 648 300 242. Silakan dicatat. Bila masih bingung langsung tanyakan ke Ustazah, nggih. Tidak perlu malu karena kita belajar bersama-sama. Sampun dicatat. Baik. Nah, sudah selesai kita belajar hari ini tentang naat. Naat tadi apa? Kata sifat. Kata sifat apa Ustazah yang menjelaskan? Misalkan tadi contohnya Aziz tampan. Kata sifatnya yang mana? Tampan. Misal
menggunakan rumah kotor. Kata sifatnya apa? Kotor. Ngoten nggih. Tapi kalau menulis ke bahasa Arab jangan lupa bahasanya isim isyarah didahulukan nggih. Tapi artinya ini atau itu di tengah-tengah. Tapi kalau di bahasa Arab kan dia ditaruh awal sesuai rumus. Rumusnya tadi apa saja? Isim isyarah ditambah isim ditambah sifat, atau juga bisa isim isyarah ditambah al ditambah isim ditambah sifat nggih. Baik, jadi nanti anak-anak menggunakan dua versi yang tadi sudah Ustazah contohkan nggih. Ya Ustazah contohkan tadi yang dua versi, ada yang pakai al dan ada yang tidak menggunakan al. Jangan lupa ketika isim isyarahnya mudzakkar, isimnya juga mudzakkar, sifatnya juga harus mudzakkar nggih. Baik, dari sini semoga bermanfaat. Jangan lupa hubungi Ustazah di nomor WA tadi yang sudah Ustazah berikan apabila masih belum paham. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.